Ekonomi terancam, anak petani pun putus sekolah. Penyelesaian konflik lahan antara PT Wirakarya Sakti dan kelompok tani Sungai Landai Lubuk Mandarsa, Kecamatan Tengah Ilir, terus bergulir dan semakin runyam. Dampak dari permasalahan ini selain mengancam perekonomian juga membuat beberapa anak petani putus sekolah. Hal ini disampaikan oleh Frans Dodi, Ketua Konsorsium Agraria Jambi, kepada wartawan saat diwawancarai seusai hearing bersama DPRD Tebo dan OPD Tebo terkait perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pada Senin 13 Oktober. Menurutnya, akibat konflik lahan yang berkepanjangan antara masyarakat dengan PT WKS, ada banyak anak petani yang putus sekolah. Akibatnya, ekonomi yang menjadi merosot, petani tidak lagi menjadi tuan di atas tanahnya, malah sebaliknya menjadi kulih tanah. Hal ini sama saja dengan kejahatan kemanusiaan. Saat ditanya wartawan bahwa setelah ada aksi demo ibu-ibu yang menghadang alat berat beberapa waktu lalu, ada kesepakatan antara lahan masyarakat yang dikelola masyarakat, Dodi pun mengatakan kesepakatan tersebut telah dilanggar PT WKS. Terakhir, Dodi mengatakan telah meminta anggota DPRD Tebo untuk menyurati Kementerian LHK agar menghentikan kegiatan penyerobotan tersebut untuk meredam konflik sosial di lapangan. Bahwa tolong masyarakat Sugaladai betul-betul satu suara. Yang jadi kendala kami yang kemarin terjadi Pak Rampas begitu saja oleh perusahaan. 2008 terjadi. Iya. Dia mungkin belum lahir sejak 2008. Nah, jadi ini Pak Samsial, jadi ini kan kita tidak ingin membuka konflik antara masyarakat dengan, karena konflik berkeluarga kan, udah usah dibuka. Hadir mengundang rapat kami. Tadi karena kelompok taninya tidak hadir, maka tahap pertama ini kita berupaya untuk bagaimana aktivitas penggusuran sementara dihentikan. Dalam 1-2 hari ini akan kita kirimkan surat ke Kementerian Kehutanan melalui Sekjen Kementerian Kehutanan untuk menyurati agar PT WKS menghentikan sementara penggusuran lahan di Desa Lubuk Madrasah, yaitu Dusun Sungai Landai dan Tanjung Bau. Artinya ini proses akan terus berlanjut, Pak? Berlanjut, karena hari Senin dijadwalkan anggota DPR yang dapil sana kita tugaskan untuk mengundang kelompok tani Ketalojaya, kelompok tani Sungai Landai Mandiri dan Sungai Landai Bersatu untuk duduk bersama untuk memastikan verifikasi objek lahan mereka. Dengan tidak hadirnya pihak PKS hari ini, Bang, sempat kemarin kan sudah disepakati untuk mereka hadir. Ya, kita kecewa. Artinya kita sebagai DPR artinya sudah direcehkan gitu. Ya, kita bukan misalnya, kita kecewa saja. Tadi saya sudah telepon Pak Kurniawan. Kemarin dia minta, katanya karena lagi lockdown banyak yang positif, minta disediakan fasilitas Zoom meeting. Kita sudah siapkan virtual Zoom. Kita telepon, ternyata katanya dia swab. Ya, kita kecewa lah. Ini kan sebenarnya kan persoalan mereka. Kita DPR hanya ingin membantu jangan sampai konflik-konflik kecil itu menjadi membesar seperti 2008. Dulu kan 2008 sudah pernah terjadi pengusahaan alat-alat mereka di sana. Gitu. Berarti ada upaya memang mereka menghindar, Bang, ya. Sebab tadi katanya dia tidak bisa hadir karena sedang ada persoalan Covid, atau bisa minta melalui Zoom. Zoom. Dia Zoom, ternyata mereka juga tidak bisa menganukan. Ya, tidak ada. Katanya tadi lagi swab. Itu ada saya ya, kita kecewa lah. Mudah-mudahan upaya kita dia ada tidak ada tetap kita lakukan tahapan, karena ini adalah masyarakat kita. Kita tetap membela bagaimana hak-hak masyarakat kita itu jangan sampai digusur oleh para kapitalis. Sudah diketahui, Bang, jumlah luasan lahan yang diklaim masyarakat itu? Nah, belum. Di sini tadi Pak Camat kita tugaskan untuk melakukan verifikasi subjek orang-orang by name by address, KTP dan KK. Sementara nanti antara 3 kelompok tani yang kita undang itu untuk melakukan verifikasi objek lahan yang difasilitasi oleh KPHP atas petunjuk dari Dinas Kehutanan Provinsi.
Dengan abang siapa bang? Ya, saya Prandodi dari Konsorsium Pembaruan Agraria Wilayah Jambi. Iya. Ya, kita menghadiri undangan DPR dalam kerangka mendorong percepatan penyelesaian konflik agraria yang dimana hari ini antara kelompok tani mandiri, anggota Serikat Tani Tebo dengan PT WKS. Konflik ini sebenarnya telah lama, mulai konflik itu dari 2006 sampai saat ini tidak ada penyelesaian. Dampak dari konflik-konflik agraria ini yang pertama yaitu anak-anak putus sekolah, mereka bekerja di kerja serabutan dan secara ekonomi mereka tertinggal. Nah, kebijakan negara hari ini cenderung juga berpihaknya pada para pengusaha. Mengapa saya berani mengatakan itu? Karena sampai saat ini tidak ada yang bisa dirasakan dari masyarakat di Tanjung Pau dan Sungai Lande, rata-rata itu secara ekonomi tertinggal dan anak-anak mereka banyak putus sekolah. Nah, mengapa ini adalah bentuk kejahatan kemanusiaan bahwa kita sudah menghilangkan hak hidup petani yang dulunya menggarap, sekarang ini menjadi buruh tani. Jadi bisa dikatakan KTP-nya petani tapi tanahnya tidak ada. Hari ini yang terjadi di Lubuk Marasa sendiri bahwa Nyai Yusma ini yang sedang memperjuangkan haknya, dianya ini kemarin berani mengadang alat berat dan menduduki alat berat itu. Ini salah satu orangnya dan dia selalu diintimidasi dan besok dia akan hadir ke Polres karena mendapat surat wawancara untuk minta keterangan dia terkait pengadang-adangan PT WKS. Padahal sesungguhnya Nyai Yusma ini sedang memperjuangkan haknya dan seluruh anggota dia yang dulunya digusur dari 2006-2007. Jadi sejauh ini tidak ada niat baik dari pihak PT WKS ya untuk menghentikan kegiatannya menggarap lahan masyarakat. Tidak ada. Jadi bila Aniku katakan tidak ada niatan dia karena berulang kali pertemuan, baik berita acaranya jelas, misalnya di KPA sendiri langsung pimpinan WKS-nya itu adalah langsung yang pengganti Pak Slamet itu Faisal. Siapa pimpinan? Faisal itu siapa itu? Faisal itu yang ganti Slamet Irianto. Oh, itu pimpinan tertinggi dia. Ya, jadi ada juga pimpinannya lagi di bidang itu, tapi bagian bidang. Kalau Faisal itu di bagian social security-nya. Nah, dan kemarin itu ada beberapa kesepakatan di KPA dibuat bersama dan itu dilanggar, masih gusur dan sebagainya. Dan yang kedua, kita lakukan lagi pertemuan di Dinas Kehutanan sampai ada berita acara nanti akan dibagikan sama teman-teman. Salah satu berita acara di sini bahwa ada kesepakatan dan itu masih dilanggar. Artinya kebijakan pemerintah pun tidak mampu untuk menghentikannya di level daerah. Ini yang akan kita sayangkan. Bahwa bisa dikatakan hari ini penguasaan WKS sendiri itu sangat menciptakan konflik agraria dan aku mau monopoli tanah di wilayah Jambi. Luasan PT WKS itu izinnya itu 293.000. Sedangkan petani yang menggarap 2 hektar, 3 hektar itu digusur dan dikriminalisasi. Ini sangat disayangkan. Mengapa ini kita mengecam tindakan represif misalnya yang dilakukan perusahaan penggusuran dan kita meminta juga bahwa pemerintah untuk segera laksanakan reforma agraria sejati di Provinsi Jambi sebagai jalan penyelesaian konflik di Provinsi Jambi. Hasil dari rapat DPR tadi, Bang? Ada beberapa poin yang kita tanggapi bahwa pertama akan dilakukan fasilitas ulang antara kelompok SLB, Sungai Lande 1, kelompok Tani Mandiri dan Ketalujaya. Mengapa kita dorong ini ada melakukan verifikasi ulang agar jelas subjek objeknya biar tidak muncul persoalan baru. Harapan kita dari proses subjek objek ini harus ditaatin, kita penyelesaian ini mulai dari bawah bukan dari atas. Informasinya alat berat masih beraktivitas itu? Masih berjalan dan melakukan mengusut saat ini. Dihadiri pihak WKS. Akan dilakukan pertemuan tindak lanjutnya di kecamatan tanggal Senin besok. Terkait dengan aktivitas yang masih berlangsung di bawah gimana? Dan kalau untuk aktivitas tadi DPR akan menyuratin kementerian. Kalau memang itu adalah ketika surat yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan tidak dihargai, artinya kita suratin kementerian. Nah, harapan kita kalau misalnya kementerian pun nggak bisa menyetikan, artinya rakyat yang akan menghentikan dengan cara mereka. Karena negara sudah tidak dihargai lagi oleh perusahaan. Kita akan perintahkan rakyat untuk Kalau laporan kami itu semuanya tidak jelas. Nah, sejauh ini kami dapat informasi bahwa ada aktivitas kegiatan perusahaan yang menggali atau mengambil batu dari Bukit Garam. Itu seperti apa deh, Bang? Ya betul. Nah, sebenarnya ini kan harus ada 2 izin ketika ada yang memanfaatkan Bukit Garam itu. Nah, ini bisa nanti cek sama Gus Hendra, apakah boleh memungkinkan karena izinnya adalah HTI. Bukan izin galian di situ. Ya, nah itu bisa dikoordinasikan ke Dinas Kehutanan. Itu sangat kita sayangkan.
bahwa ada fungsi kontrolnya dinas kehutanan terkait aset-aset yang dikeluarkan diberikan kepada perusahaan, aset-aset negara ini tidak dikontrol. Oh, jadi ada kegiatan ilegal ya di dalam provinsi mereka ya. Ya, dan kita pastikan juga hari ini terjadi penggusuran di wilayahnya daerah Sungai Bengkal. Itu masyarakat Sungai Bengkal hari ini riak karena yang digusur itu tanaman karet yang tanaman 2007, 2006 dan usianya sudah masuk hari ini 13 tahun, 14 tahun dan sudah daerah sebesar ini. Itu masih dalam konsesi WKS? Nah, itu kalau terkait dalam konsesi belum kita cek, tapi sudah ada foto-foto yang besar. Sebenarnya harus menghargai nilai-nilai kemanusiaannya. Bahwa Kalau masyarakat diinventarisir, kira-kira berapa kerugian masyarakat di atas lahan konsesi tersebut? Kalau bicara kerugian tidak dihitung, karena bisa bicara juga adalah kerugian itu secara sosial, material, secara fisik. Nah, secara ekonomi itu nggak kebayang, karena baik pendidikan itu sudah hilang. Karena anaknya Idus ini tidak putus sekolah, sekarang udah dewasa. Berapa kerugian yang nggak bisa dibayangkan? Karena masa depan terhancurkan. Masih ada anak aku bang, mau sekolah tapi tidak punya duit. Karena kami dikasih usaha, kami tidak pernah nyusun sama Harapan kita ini bersama DPR akan membentuk tim yang lebih fokus serius menyelesaikan konflik. Ketika ini tidak selesai, kita akan mendorong juga bersama DPR untuk mendorong agar terbentuknya pansus reforma agraria untuk mengambil solusi jalan keluarnya. Oke, terima kasih banyak Bang.